Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cucu Willianti. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian audit, macam-macam audit dan sebagainya. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai audit secara lebih luas. Pertama, perencanaan audit dan prosedur analitis. Di dalam audit diperlukan adanya perencanaan. Ada beberapa alasan perencanaan di dalam audit. Pertama, untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Ada beberapa risiko dalam audit. Pertama, acceptable audit risk. Yang kedua, inherent risk. Perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal seperti klien baru atau lama. Alasan klien untuk diaudit dan kesalahpahaman dengan klien. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien seperti memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau lebih disingkat dengan PABU. 3. Menilai resiko bisnis klien, yaitu gagal mencapai tujuannya, kemajuan teknologi baru, dan salah saji material dalam laporan keuangan. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, yaitu prosedur analitis awal dilakukan agar auditor dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien, dan prosedur yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor. Ada beberapa prosedur analitis: tahap perencanaan, tahap pengujian, dan tahap penyelesaian. Jenis prosedur analitis diantaranya: pertama, membandingkan klien dan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil. Yang keempat, ekspektasi klien, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Yang kelima adalah membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Beberapa rasio-rasio keuangan umum. Pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek. Kedua, rasio aktivitas likuiditas. Ketiga, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Dan yang keempat adalah rasio profitabilitas. Selanjutnya ada materialitas dan resiko. Materialitas yaitu besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Pertimbangan auditor itu: pertama, definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Bahkan, auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Maka materialitas di sini sangat penting. Ada beberapa pertimbangan materialitas. Pertama, pertimbangan kuantitatif. Hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan, seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, total aktiva dalam neraca, total aktiva lanca dalam neraca, dan total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Yang kedua, pertimbangan kualitatif seperti
Pertama, kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang ketiga, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Yang keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Yang kelima, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Ada beberapa cara menerapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas diantaranya dalam perencanaan audit dan pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Adapun hubungan materialitas dengan audit, yaitu materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan atau hubungan terbalik. Di dalam audit juga ada risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatannya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Ada beberapa unsur risiko audit. Pertama, risiko bawaan. Kedua, risiko pengendalian. Ketiga, risiko deteksi. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Sebaliknya, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Materi selanjutnya adalah audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan risiko pengendalian. Ada beberapa tujuan pengendalian internal. Pertama, reliabilitas laporan keuangan. Kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal, yaitu manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Tanggung jawab laporan oleh manajemen menurut Section 404. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan terdiri dari dua komponen. Pertama, rancangan pengendalian internal. Yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian. Komponen pengendalian internal menurut KOSO. Lingkungan pengendalian terdiri dari penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi. Lingkungan pengendalian, yaitu untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian. Auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian, diantaranya integritas dan nilai-nilai etis, dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Biasanya auditor menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas perancangan pengendalian internal. Diantaranya, pertama, naratif adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Yang kedua, bagan arus adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi. Dan yang ketiga, kuesioner pengendalian internal, yaitu
yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi pengendalian internal. Selanjutnya, menilai resiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Ada dua faktor utama yang menentukan auditabilitas, antara lain integritas manajemen dan kememadaian catatan akuntansi. Selanjutnya adalah fraud audit atau audit kecurangan. Fraud adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, menyembunyikan kebenaran atau deceit, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Perbedaan kecurangan dengan kesalahan. Kesalahan atau error, suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Sedangkan kecurangan atau fraud adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Ada beberapa macam fraud, yaitu fraud triangle, fraud diamond, fraud pentagon, dan fraud hexagon. Fraud dalam laporan keuangan. Kecurangan dapat dilakukan melalui laporan keuangan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, memanipulasi, memalsukan, atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan. Kedua, dengan sengaja menyajikan secara keliru atau menghilangkan transaksi atau informasi penting dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, dengan sengaja menerapkan standar akuntansi secara tidak benar, baik dari sisi jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Tanggung-jawaban auditor eksternal. Tanggung jawab auditor eksternal untuk kegagalan mendeteksi kecurangan timbul hanya apabila tidak mentaati standar auditing yang berlaku umum berdasarkan Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 16. Adapun pelaporan hasil audit fraud diantaranya: pertama, melakukan identifikasi tentang jenis fraud, penyebab fraud, dan pengaruh fraud terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menuliskan hasil temuan fraud secara lengkap, sistematis, dan jelas. Yang ketiga, mendukung bukti fraud dengan kebijakan standar, hukum, dan peraturan yang dilanggar. Yang keempat, menutup laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang kelima adalah laporan hasil audit dibuat untuk mampu memberikan nilai dan manfaat yang besar bagi pengguna laporan. Contoh kasus fraud yaitu Bernard L. Madoff Investment Security LLC, perusahaan pialang dan perusahaan yang mengelola dana-dana warga kaya. Madoff mendirikan perusahaan itu pada 1960. Hingga 2008 perusahaan punya reputasi baik karena memberikan keuntungan tinggi bagi investor. Akan tetapi pada tahun 2008 kedok perusahaan terbongkar saat puncak krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun itu. Perusahaan tidak lagi bisa memberikan keuntungan. Bahkan kemudian ketahuan semua dana investasi termasuk milik sutradara Conan Steven Spielberg ludes. Total dana investasi yang lenyap lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya adalah dampak teknologi informasi terhadap audit. Teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk di dalamnya proses akuntansi. Karena teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Nah, adapun pendekatan dan proses audit yang ditujukan untuk menguji keandalan laporan keuangan atau informasi akuntansi banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi.
Auditor harus benar-benar memahami keunggulan dan kelemahan teknologi informasi. Untuk pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efektif dan efisien. Kualitas pengolahan data lebih terjamin, serta peluang kecurangan atau fraud dalam proses manual diturunkan melalui proses elektronik. Kualitas informasi dalam proses elektronik lebih jauh unggul dibanding dengan proses secara manual. Adapun beberapa risiko penggunaan TI. Pertama, kerusakan file data informasi karena rusaknya hardware atau software. Yang kedua, akses online terhadap data elektronik berpotensi meningkatkan risiko akses tanpa otorisasi. Yang ketiga, penurunan keterlibatan manusia. Nah, yang terakhir adalah rencana dan program audit secara keseluruhan. Tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah yang dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit, yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel, materi yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Adapun jenis-jenis pengujian audit. Pertama, pengujian pengendalian. Kedua, pengujian substantif atas transaksi. Ketiga, prosedur analitis. Keempat, pengujian rincian atas saldo. Dan kelima, yaitu ikhtiar jenis-jenis pengujian. Nah, untuk model prosedur audit dan risiko audit, beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, biaya relatif dari setiap jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan risiko inherent. Adapun hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Apabila prosedur analitis mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, auditor harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang telah benar-benar terjadi atau sebaliknya. Untuk dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit, Standar Auditing mengakui bahwa jika ada sejumlah besar audit dalam format elektronik, mungkin tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Nah, itu merupakan dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Pendekatan 4 langkah untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Pertama, prosedur analitis. Kedua, pengujian rincian saldo. Ketiga, program audit ilustratif. Dan keempat, yaitu ikhtiar proses audit. Sekian materi-materi audit yang telah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa di bawah sini subscribe, comment, and likes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.